Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung berapa jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau ada orang yang menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan pernah terhitung. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hidup untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Kita telah masuk ke tanggal 9 Ramadan yang mudah-mudahan saum kita di siang hari dan ibadah kita di malam hari, yakni sholat tarawih, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjunan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan sedikit atau secara ringkas tentang tafsir surah Al-Zalzalah. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan bacakan dulu surah Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Shadaqallahul azim. Mari kita sedikit mengulas surah Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah artinya adalah goncangan. Dan surat Al-Zalzalah diperselisihkan oleh para ulama di mana ia diturunkan. Ada yang berpendapat surat Al-Zalzalah itu diturunkan di Makkah yang disebut dengan Makkiyah. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Zalzalah itu diturunkan di Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Ulama yang berpendapat surat Al-Zalzalah diturunkan di Makkah atau yang disebut dengan Makkiyah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Dan ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Zalzalah diturunkan di kota
Madinah atau disebut dengan Madaniyah adalah Imam Qatadah dan yang lainnya. Tapi jumhur ulama, para mufassir berpendapat bahwa surat Az-Zalzalah itu diturunkan di kota Makkah yang disebut dengan Makkiyah, seperti Imam Al-Baghawi dan Imam Ibnu Katsir. Surat Az-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Nah, mari kita sedikit mengulas tentang surat Al-Zalzalah. Dimulai dari ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini juga Allah sampaikan di surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Sesungguhnya pada hari kiamat akan digoncangkan, bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Syai'un azim, goncangan yang dahsyat. Di ayat yang keduanya, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, goncangan yang luar biasa. Ibu-ibu yang sedang menyusui, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, ya tinggalkan begitu saja. Saking apa? Saking dahsyatnya, saking luar biasanya goncangan pada hari kiamat. Orang-orang memikirkan dirinya sendiri. Bahkan anaknya yang sedang ia susui, ia tinggalkan begitu saja. Wa tadu'at kullu dzati hamlin hamlaha. Dan perempuan yang sedang hamil gugur. Seketika itu, ketika terjadi goncangan yang dahsyat, ia melahirkan di tempat dan ibunya lari meninggalkan anaknya yang sudah lahir. Saking apa? Saking dahsyatnya, saking luar biasanya, sampai tidak terbayang bagaimana dahsyatnya goncangan pada hari kiamat. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Bahkan seluruh manusia yang mengalami kegoncangan bumi yang begitu dahsyatnya seperti orang yang sedang mabuk. Ketika bumi digoncang, orang-orang susah untuk berdiri tegak seperti orang yang sedang mabuk, sempoyongan. Walakin azaballahi syadid. Inilah azab Allah yang sangat pedih. Bahkan ada siksa Allah yang lebih pedih, lebih dahsyat daripada goncangnya bumi. Apa? Ketika bumi tergoncang begitu dahsyatnya, berefek kepada bumi yang lain, seperti gunung atau lautan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat ke-20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Bumi itu bergerak, berjalan, bergerak dan berjalan. Kalau di surat Al-Qari'ah disebutkan watakunul jibal kal'ihnil manfush. Gunung itu seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Artinya apa? Artinya
bumi yang begitu besarnya, begitu kokohnya akan hancur seketika seperti kapas yang berhamburan ke atas. Bumi akan hancur gitu. Dan laut akan membeludak, terjadi tsunami yang besar, yang dahsyat. Allah firmankan dalam Quran surah Al-Infitor ayat ketiga, wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan meluap, seketika manusia hancur, datar dengan tanah. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Yang pertama Allah guncangkan. Ketika terjadi guncangan, berefek kepada bumi yang lain seperti gunung. Gunung bisa berjalan. Gunung seperti kapas yang dihamburkan ke atas, meledak begitu saja. Dan bumi meluap menghancurkan seluruh yang ada di bumi. Bayangkan lautan begitu luasnya, begitu dalamnya, begitu banyaknya airnya. Meluap ke bumi menghancurkan seluruh yang ada, termasuk manusia yang akan menerima azab Allah, yakni kiamat. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Bahkan Nabi janjikan seluruh orang muslim yang beriman tidak akan menampakkan, tidak akan melihat terjadinya hari kiamat, tidak akan menyaksikan hari yang begitu luar biasa, tidak akan terbayang oleh manusia. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan beban-beban yang berat, ketika bumi mengeluarkan isinya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa beban atau bumi yang akan dikeluarkan oleh bumi adalah ada dua. Yang pertama mayat atau jenazah, penghuni kubur. Yang kedua harta yang terpendam di dalamnya. Nah, pendapat yang pertama, bumi akan mengeluarkan para penghuni kubur atau jenazah atau mayat, terdapat di dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di alam kuburnya. Artinya apa? Artinya jenazah, mayat. Yang kedua, harta yang terpendam di dalamnya. Jadi ada dua isi bumi. Yang pertama mayat atau jenazah, yang kedua harta yang terpendam. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika bumi mengeluarkan harta emas, perak, itu pendapat para ulama. Ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha, ketika orang-orang berkata, atau orang yang ada di dalam kubur ketika dibangkitkan oleh Allah berbicara, kenapa ini? Ada apa? Sehingga saya dibangkitkan di alam kubur. Ketika itu yang paling menyesal adalah orang-orang kafir. Mana dalilnya? Terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa qalu ya wailana, qalu yang berkata itu adalah orang-orang kafir. Itu menurut Abdurrahman bin Zaid di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qalu ya wailana,
Mereka berkata, siapa orang-orang kafir? Ya wailana, sungguh celaka kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami di tempat tidur kami? Allah menyebutkan marqadina, marqad. Marqad itu kan tempat tidur, artinya kuburan, tempat jenazah. Qalu ya wailana, sungguh celaka kami. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami min marqadina, dari tempat tidur-tidur kami, yang berarti kuburan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini pendapat Al-Hasan yang berkata hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun kepada orang-orang kafir adalah malaikat yang menjaga di alam kubur. Jadi orang yang menyesal pada hari itu, pada hari kiamat ketika dibangkitkan di alam kubur adalah orang-orang kafir. Menyesal, paling menyesal. Mereka menganggap bahwa tidak ada hari kebangkitan ketika meninggal, begitulah. Tetapi mereka menyangka bahwa tidak akan dibangkitkan kembali, tidak akan hari pembalasan terjadi. Maka mereka menjadi orang-orang yang paling menyesal. Ya wailna, celaka kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami? Ya Allah. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini janji Allah yang pasti. Janji Allah yang pasti. Wa sadaqal mursalun, yang telah disampaikan oleh para rasul yang sodako, yang jujur, yang benar. Tetapi orang-orang kafir menyangka bahwa tidak ada hari pembalasan, mendustakan rasul-rasul yang datang yang menyebutkan bahwa hari pembalasan itu benar-benar ada. Di ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat terjadi, pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi mengabarkan, bumi berbicara. Bagaimana bumi bisa berbicara? Aneh. Nah, ini diungkapkan Allah seperti dalam Quran surah Fussilat. Ketika bumi dan langit keduanya disuruh oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Tau'an au karhan. Wahai bumi, datanglah kepadaku dalam keadaan terpaksa ataupun taat datang. Allah berbicara kepada bumi dan langit. Dalam awal penciptaan bumi dan langit, Allah berbicara kepada mereka, datang kepadaku walaupun kalian dalam keadaan terpaksa ataupun taat, datang. Maka bumi dan langit berbicara. Qalata, mereka berdua berkata, ataina ta'iin, kami akan datang dalam keadaan taat kepadamu. Bumi berbicara. Apa yang diberitakan bumi pada hari kiamat? Apa yang dikabarkan bumi pada hari kiamat? Maka para ulama berpendapat yang dikabarkan, yang dibicarakan oleh bumi pada hari kiamat adalah berita tentang apa yang manusia lakukan di atasnya, di atas bumi tersebut. Apakah mereka berbuat baik, beramal soleh, atau buruk, beramal salah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul SAW bersabda, fa innahu la yasma'u madda sawta al-muadzin jinni wala insun
jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Nah, ketika muadzin mengumandangkan azan, ketika muadzin mengumandangkan azan, tidaklah jin, manusia, atau sesuatu yang ada di bumi mendengarkan azan seorang muadzin tersebut illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan dipersaksikan pada hari kiamat. Pohon mendengar suara azan, jinnun wala insun wala syai'un, jin, manusia, wala syai'un, atau sesuatu apapun, berarti bersifat umum, pohon, batu, tanah, dan yang lain yang ada di bumi mendengar suara azan dari muadzin illa syahidalahu yaumil qiyamah, kecuali Allah akan mempersaksikan, bumi tersebut akan berbicara. Ya Allah, ketika pohon berbicara, ya Allah, saya pernah mendengar sipulan azan, saya ingat azannya, saya tahu dia azan. Seluruhnya akan bersaksi, ya Allah, si fulan bermaksiat di belakang saya. Pohon berbicara, batu berbicara, ya Allah, mereka berbuat begini-begini, ya Allah, si fulan begitu-begitu, akan dipersaksikan. Misalkan orang yang korupsi, bermaksiat kepada Allah, mencuri, mereka, orang yang korupsi tersebut menyangka bahwa Allah tidak akan melihat, tapi sesungguhnya Allah melihat, Allah itu dekat, hanya mereka tidak yakin. Ketika bermaksiat yang paling masalah adalah keimanannya. Apakah ketika bermaksiat ia beriman kepada Allah ataukah tidak? Apakah mereka beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha melihat? Kalaulah mereka beriman Allah melihat, Allah maha mengetahui, pasti mereka tidak akan bermaksiat. Tetapi ketika mereka bermaksiat, di dalam hatinya sungguh tidak ada Allah. Kenapa? Karena mereka berani berbuat yang tak pantas diperbuat dan menyangka Allah tidak akan menampakkan amalnya. Mereka menyangka bahwa Allah tidak akan melihat. Maka bumi mengabarkan apa yang diperbuat oleh manusia seluruhnya. Di bumi akan bersaksi apa yang dilakukan oleh si fulan, apa yang dilakukan oleh si anu. Bumi akan mengabarkan seluruhnya. Di ayat, kita lanjut ke ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha, ketika Rabb, Tuhanmu, memerintahkan kepada bumi, mewahyukan kepada bumi. Kenapa bumi bisa berbicara? Kenapa bumi bisa membongkar perbuatan manusia? Awhalaha, Allah wahyukan, Allah perintahkan. Di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan makna awha itu izin Allah, biiznillah, atas izin Allah. Bumi bisa berbicara, bumi bisa bersaksi, bumi bisa melihat. Awhalaha, Allah wahyukan, Allah izinkan itu. Seperti kisah seorang sahabat tersebut memakai sorban. Ketika memakai sorban, angin besar, angin berhembus kencang, maka seketika sorbannya itu lepas dan terbang. Maka sahabat tersebut melaknat, mencela angin. Mungkin begini, kurang ajar itu mungkin. Nah, tetapi ketika sahabat tersebut berbicara seperti itu,
kedengaran oleh Nabi. Maka Nabi bersabda, la tal'anuha fa innaha ma'murahu. Janganlah engkau mencela angin, melaknat angin, karena sesungguhnya itu telah diperintah oleh Allah. Ada yang memerintahkan. Siapa? Allah. Seperti waktu corona, jangan mencela, jangan melaknat, karena sesungguhnya itu atas izin Allah. Tidak akan sesuatu itu terjadi kecuali atas izin Allah. Maka minta kepada yang mengizinkannya supaya tidak ada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bumi bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, ayat ini menerangkan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Di sini dijelaskan bahwa ashtatan. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan. Keadaan manusia pada hari itu berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Quran surah Rum. Ar-Rum ayat 14 sampai 16. Yauma taqumus sa'ah yauma idzi yatafarraqun. Pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang terpisah-pisah, artinya berkelompok-kelompok, kelompok anu dipisahkan oleh Allah. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum fi raydhihi yuhbarun. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal soleh, fahum, maka mereka fi raudhati yuhbarun, mereka berada di taman-taman. Yuhbarun di dalam Ibnu Katsir artinya bersenang-senang. Mereka orang yang beriman, yang beramal soleh, berada di taman-taman surga dalam keadaan hati yang senang, hati yang gembira, karena selama mereka beramal soleh, justru beriman, bahkan beriman, mereka sampai bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa ammal ladzina kafaru, adapun orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah, wa liqa'il akhirah, dan mendustakan hari pertemuan dengan Allah, yakni akhirat, faulaika, maka mereka fil azabi muhdharun, berada pada siksa yang pedih, siksa yang amat dahsyat, abadan abada, selama-lamanya mereka terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia akan dikelompokkan oleh Allah. Ada ashabul yamin, penghuni surga, ashabus shimal, penghuni kiri, yakni neraka. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Waqiah. Bahkan ada sabda Nabi, anta ma'aman ahabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika Rasulullah bersabda kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Anas mendengar sabda Nabi ini, Anas berkata, fa inna uhibbun nabiyya wa Abu Bakar wa Umar. Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai engkau, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap, kata Anas bin Malik, aku berharap aku bisa bersama mereka. Yuhibbu iyahum, karena aku mencintai kepada mereka. Wa illam a'mala bimithli a'malihim, walaupun amalku
tidak seperti amal-amal mereka, kata Anas bin Malik. Hadis ini muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, maka untuk apa dikelompokkan? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Allah firmankan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 23 sampai 24. Bisa dibaca. Di ayat yang ke-7 dan 8, ayat ini ayat yang paling istimewa. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Kata Nabi, hadhil ayat ini al-fadatul jami'ah, ayat yang sempurna. Al-fadah al-jami'ah, 2 ayat yang sempurna. Ayat yang ke-7-nya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal mithqal seberat dzarrah, mithqala dzarratin sebesar biji dzarrah. Para ulama berpendapat bahwa dzarrah itu, biji dzarrah itu sesuatu yang kecil. Bisa diartikan sebagai semut yang kecil, sebesar semut yang kecil, ataupun sebesar debu. Nah, artinya sesuatu yang kecil apapun, perbuatan baik, khairan yarahu, amal tersebut baik walaupun sekecil debu, sekecil semut, yarah, akan diperlihatkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah syarran, tetapi amal tersebut jahat walaupun sedikit, amal buruk, yarahu, Allah perlihatkan, Allah balas, Allah ganjar. Maka dalam hadis Rasul SAW berwasiat atau bersabda kepada istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyaki wa muhaqqiratil a'mal fa innaha minallahi taliban. Walaupun engkau berbuat suatu amalan yang kecil, dosa kecil, kebaikan yang kecil, ingat, minallahi taliban, di sisi Allah akan dituntut itu semua. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, ketika berbuat amal kebaikan akan dilipat gandakan. Bahkan ketika kita berinfak sedikit pun Allah lipat gandakan 10, bahkan 700, bahkan lebih. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan. Ketika kita beramal baik, Allah lipat gandakan 2 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih, 7 kali lipat, bahkan lebih. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kita meremehkan suatu perbuatan yang kecil, suatu amalan yang kecil, baik dosa ataupun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqi, walaupun kita dengan senyuman, itu baik. Jangan kita meremehkan suatu amalan walaupun kita dengan wajah yang berseri-seri, yang tersenyum ketika bertemu dengan saudara semuslim.
Orang-orang berkata, la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hisa. Jangan sampai kita meremehkan suatu dosa yang kecil, suatu amalan yang kecil. Innal jibala, sesungguhnya gunung itu minal hasa, tumpukan dari kerikil yang kecil. Kerikil yang kecil ditumpukan besar-besar menjadi gunung. Suatu perbuatan baik ketika dilakukan mudawamah, istiqomah, terus menerus walaupun sedikit, maka menjadi menggunung. Begitu juga dengan amal buruk ataupun dosa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tentang tafsir surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya. Mudah-mudahan kita bisa merenungi surat Al-Zalzalah ini, karena surat ini begitu istimewa, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari surat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.